Pavlov 14 September 1849 sampai 27 Februari 1936 adalah seorang fisiologi dan dokter dari Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Ivan Petrovich Pavlov, psikologi yang disegani Kekaisaran Rusia. Setelah membaca buku Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah, sehingga ia meninggalkan seminari ke Universitas St. Petersburg. Di sana ia belajar kimia dan fisiologi, dan menerima gelar dokter pada tahun 1879. Ivan Petrovich Pavlov melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menarik baginya, yaitu riset tentang sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Struktur kepribadian. Tingkah laku responden atau respondent behavior. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Tingkah laku operan atau operant behavior. Respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon tersebut. Dinamika dan perkembangan kepribadian. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Maksudnya, dengan diberikan penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik. Classical conditioning 1. Stimulus yang awalnya netral menjadi mampu menghasilkan respon karena asosiasinya dengan stimulus yang otomatis menghasilkan respon tersebut. Belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara mempertautkan antara perangsang yang kuat dengan yang lemah. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Belajar dapat membuat perubahan-perubahan pada organisme. Classical conditioning 2. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Aktivitas yang ditimbulkan US lebih dominan daripada yang ditimbulkan CS. US dan CS harus dipasang bersama-sama agar dapat menimbulkan suatu hubungan. Semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibisi. Setiap peristiwa di lingkungan organisme akan dipengaruhi oleh dua hal: pola yang disebut cortical mosaic oleh Pavlov dan respons organisme terhadap lingkungan. Generalisasi. Respon yang sudah diasosiasikan dengan stimulus awalnya netral juga bisa diasosiasikan dengan stimulus yang serupa. Rangsangan dengan bunyi lonceng yang berlainan nada, tetapi anjing masih tetap mengeluarkan air liur. Diskriminasi. Ketika percobaan dilakukan berulang, di mana hanya beberapa stimulus yang diikuti oleh unconditioned stimulus, dan subjek menyadari perbedaan antara stimulus-stimulus tersebut. Berlaku apabila individu berkenaan dapat membedakan atau mendiskriminasikan antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau bergerak balas. Pavlov melakukan penelitian menggunakan anjing dan bel. Peristiwa perilaku pada gambar tersebut disebut respondent behavior. Kalau nantinya makin melemah walau terdapat bunyi bel, proses ini disebut extinction atau pemadaman. Maka penguatan berkelanjutan atau continuous reinforcement makin penting. Padahal dulunya, sebelum dikondisikan kalau hanya stimulus bunyi bel atau neutral stimulus, air liur tidak keluar atau no conditioned response. Selama dikondisikan bunyi bel bisa membuat respon air liur atau unconditioned response jika dihadirkan bersama daging.
percobaan yang dilakukan anjing itu, Pavlov mendapat kesimpulan bahwa gerakan-gerakan refleks tersebut dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan. Sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar atau unconditioned reflex, keluarnya air liur ketika melihat makanan lezat, dan refleks bersyarat atau conditioned reflex, keluarnya air liur karena menerima atau bereaksi terhadap warna atau bunyi tertentu. Implikasi dari penelitian Pavlov. Struktur kepribadian tergantung pada stimulus respon yang terbentuk lewat pengaruh lingkungan. Semakin besar stimulus, maka semakin besar dan kuat responnya, dengan frekuensi dan durasi yang memadai. Perkembangan pribadi bisa terjadi lewat perubahan atau pengendalian lewat penguatan positif. Bahkan bisa dilakukan strategi perubahan kepribadian ke waktu depan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dengan mendayagunakan stimulus respon yang bersifat refleks, disebut conditioning klasik atau conditioning respondent, atau dengan sengaja menampilkan stimulus tertentu agar respon tertentu terjadi, disebut conditioning operant. Unsur dasar dan definisi. Asumsi, perubahan tingkah laku ialah fungsi dari kondisi dari lingkungan dan peristiwa. Belajar, perubahan tingkah laku ditunjukkan oleh meningkatnya keseringan respon. Hasil belajar, respon yang baru atau tingkah laku. Komponen belajar, SD, L, Advanced. Perancangan pembelajaran untuk belajar yang kompleks, merancang urutan stimulus, respon, penguatan untuk mengembangkan himpunan respon kompleks. Isi pokok dalam merancang pembelajaran, pemindahan kendali stimulus, waktu penguatan, menghindarkan hukuman.